Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramdhani dengan NIM 425. Sekarang saya akan membahas tentang apa itu legitimasi kekuasaan negara. Nah, legitimasi kekuasaan negara ini merujuk pada pengakuan dan juga penerimaan masyarakat terhadap kekuasaan dan juga otoritas negara sebagai sesuatu yang sah dan juga dapat diterima. Legitimasi ini penting karena dapat menentukan stabilitas dan juga efektivitas pemerintahan dalam negara tersebut. Nah, adapun sumber-sumber legitimasi kekuasaan negara, yang pertama itu ada tradisi dan juga sejarah. Legitimasi ini dapat berasal dari tradisi dan sejarah panjang suatu negara, seperti monarki yang memiliki akar sejarah yang kuat. Lalu ada demokrasi, pemilihan umum yang bebas dan adil dapat memberikan legitimasi pada pemerintahan yang dipilih oleh rakyatnya sendiri. Lalu ada dari kinerja pemerintahnya. Nah, keberhasilan pemerintah dalam menyediakan kesejahteraan dan juga keamanan bagi rakyatnya dapat meningkatkan legitimasi negara tersebut. Lalu ada ideologi. Ideologi tertentu seperti komunisme atau demokrasi liberal dapat menjadi sumber legitimasi jika banyak didukung oleh masyarakatnya. Nah, lalu ada beberapa jenis legitimasi kekuasaan negara. Yang pertama itu ada legitimasi karismatis. Ini berdasarkan karisma dan juga kepemimpinan seorang individu seperti Soekarno atau Soekarno di atau Soeharto di Indonesia ya. Lalu ada yang kedua legitimasi tradisional. Ini berdasarkan tradisi dan juga sejarah dalam negara tersebut seperti monarki. Lalu ada legitimasi rasional legal. Ini berdasarkan hukum dan juga prosedur yang berlaku seperti dalam sistem demokrasi modern sekarang ya. Lalu ada beberapa faktor yang mengaruhi legitimasi kekuasaan negara. Yang pertama itu ada kinerja ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat mempengaruhi tingkat legitimasi ya. Lalu ada keadilan sosial. Pemerataan keadilan dan kesempatan bagi semua warga negara juga dapat meningkatkan. Lalu ada transparansi dan akuntabilitas. Ini keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya sangat penting untuk legitimasinya. Lalu ada partisipasi politik. Nah, peluang bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik juga dapat meningkatkan legitimasi pemerintah. Nah, lalu ada dampak dari kurangnya legitimasi kekuasaan negara. Yang pertama ada bisa instabilitas politik. Nah, ini kurangnya legitimasi dapat menyebabkan protes, demonstrasi, atau juga bahkan konflik bersenjata. Lalu ada ketidakpercayaan masyarakatnya. Masyarakat mungkin tidak percaya pada pemerintah dan lembaga-lembaga negaranya jika kurang legitimasinya ya. Dan juga ada kesulitan dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mungkin kesulitan membuat keputusan yang efektif karena kurangnya dukungan dari masyarakatnya. Nah, adapun cara meningkatkan legitimasi negara. Nah, yang pertama kita bisa meningkatkan kinerja ekonomi. Pemerintah ini harus fokus pada pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakatnya. Yang kedua ada meningkatkan keadilan sosial. Pemerintah ini juga harus memastikan pemerataan, keadilan, dan kesempatan bagi semua warga negaranya. Lalu juga bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah ini juga harus terbuka dan bertanggung jawab dalam menjalankan kekuasaan atau wewenangnya. Lalu bisa meningkatkan partisipasi politik. Pemerintah ini juga harus memberikan peluang bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik yang berlaku. Nah, dengan memahami sumber, jenis, dan faktor yang mempengaruhi legitimasi negara, pemerintah dapat mengambil langkah untuk meningkatkan legitimasi dan juga stabilitas politik.
Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya bahas dari legitimasi kekuasaan negara. Cukup sekian, terima kasih.